Halo, selamat datang di video belajar online. Di rumah aja. Di video ini, kita akan membahas pelajaran geografi kelas 10 SMA dengan materi dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dinamika atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia terdiri dari 4 hal. Yang pertama, lapisan atmosfer. Kedua, cuaca. Yang ketiga, iklim. Keempat, perubahan iklim global. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama, lapisan troposfer. Kedua, lapisan stratosfer. Ketiga, lapisan mesosfer. Keempat, lapisan termosfer. Dan yang kelima, lapisan eksosfer. Sebelum kita membahas mengenai kelima lapisan ini, kita akan cari tahu dahulu apa yang dimaksud dengan lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di bumi. Adik-adik, tanpa atmosfer, kehidupan di bumi tidak akan berlangsung. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara pelindung bumi yang mengandung gas-gas sebagai berikut: gas nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Gas yang paling banyak yaitu gas nitrogen. Gas-gas tersebut berfungsi untuk melindungi bumi dari suhu yang ekstrim dan memberikan kelembapan ideal bagi kehidupan di bumi. Jadi, dengan adanya atmosfer, suhu udara pada siang hari di permukaan bumi tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Sehingga atmosfer membuat bumi layak untuk menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Mari kita bahas lapisan yang pertama. Lapisan paling bawah yang disebut lapisan litosfer atau disebut juga dengan lapisan troposfer. Pada lapisan ini sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi. Lapisan ini menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup yang lain. Ketinggiannya 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Terjadi peristiwa-peristiwa cuaca seperti angin, hujan, awan, salju, dan halilintar. Temperatur relatif tidak konstan. Semakin bertambah ketinggian suhu akan semakin rendah. Hal inilah yang mengakibatkan kita manusia dan makhluk hidup yang lainnya dapat hidup bernafas di lapisan ini. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ini ketinggiannya 12 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Antara lapisan litosfer dan lapisan stratosfer terdapat lapisan peralihan yang disebut tropopause. Tropopause adalah jalur lintasan pesawat terbang. Jadi adik-adik yang pernah menaiki pesawat terbang, ketika kita menumpangi pesawat tersebut, ia akan terbang ke udara melintasi lapisan tropopause. Karena lapisan tropopause ini adalah jalur perlintasan pesawat terbang. Lapisan stratosfer
disebut juga dengan lapisan ozon, yang berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari pengaruh langsung sinar ultraviolet. Jadi, lapisan ozon ia menyerap radiasi ultraviolet dari matahari sehingga semakin tinggi dari permukaan bumi, suhu udara akan meningkat atau semakin panas. Ketinggiannya kurang lebih 35 km. Antara lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer terdapat lapisan pembatas, yaitu stratopause. Lapisan yang ketiga, lapisan mesosfer. Pada lapisan ini ketinggiannya 60-80 km di atas permukaan bumi. Terletak di antara lapisan stratopause dan mesopause. Mesopause adalah lapisan peralihan antara mesosfer dengan termosfer. Suhu pada lapisan ini sangat dingin, sehingga menyebabkan meteor-meteor dari luar angkasa yang sangat panas pecah dan berubah menjadi batuan-batuan kecil yang tidak membahayakan kehidupan di bumi. Sehingga, misalkan setiap malam, seringkali kita mengira bahwa ada cahaya di langit yang tiba-tiba menghilang. Kemudian kita menganggap cahaya tersebut adalah bintang jatuh. Tetapi adik-adik, cahaya tersebut adalah meteor-meteor atau batuan-batuan kecil dari luar angkasa yang masuk ke bumi yang terbakar habis di lapisan mesosfer. Jadi itu bukan bintang jatuh. Lapisan yang keempat, yaitu lapisan termosfer. Termos yang artinya panas. Lapisan ini memiliki suhu paling tinggi sampai ratusan bahkan ribuan derajat Celcius. Ketinggiannya 80-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan termosfer dikenal juga dengan lapisan ionosfer karena sering terjadi ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari. Berkat gas-gas tersebut, sinyal-sinyal radio dari permukaan bumi dapat dipantulkan kembali ke bumi. Pada lapisan ini, terdapat beberapa gejala alam yang sering terjadi. Contohnya, aurora. Sinar yang hanya terdapat di daerah kutub. Sinar ini menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer. Sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Aurora hanya muncul pada saat fajar atau petang. Bagian atas termosfer dibatasi oleh lapisan termopause yang meluas dari ketinggian 300 km sampai 1000 km. Lapisan yang terakhir, yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan bumi paling luar dengan ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan bumi. Kandungan gas utama yaitu hidrogen. Satelit-satelit buatan biasanya berada di lapisan ini.
Lapisan ini paling panas. Ia juga disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena menjadi tempat kehancuran meteor dari angkasa luar. Pengaruh gaya gravitasi bumi sangat kecil. Demikianlah pembahasan tentang materi atmosfer. Untuk adik-adik yang telah menonton video ini, buatlah kesimpulan atas materi tersebut. Kemudian, kerjakanlah tugas di bawah ini. Terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab. Kesimpulan dan tugas tersebut ditulis tangan dengan rapi di kertas portofolio. Kemudian, tugas tersebut di-scan menggunakan aplikasi scan lewat telepon genggam masing-masing. Setelah itu, salin dalam bentuk PDF, kemudian kirimkan lewat email. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas maupun materi yang telah diberikan, silakan adik-adik tanyakan langsung kepada guru mata pelajaran lewat WhatsApp. Itu saja yang dapat kami berikan pada materi dan pembahasan saat ini. Selamat bekerja, tetap di rumah, jaga kesehatan, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.